Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya, dan salam dunia bersatu keluarga. Kembali lagi kita bertemu pada pertemuan kita yang ke-9. Pada pertemuan yang ke-9 kita akan membahas mengenai BIM atau tumpuan. Konsep dasar dari BIM atau tumpuan yang dimana tumpuan itu merupakan tempat perletakan konstruksi untuk dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja menuju fondasi. Jadi tumpuan adalah tempat bersandarnya suatu konstruksi dan tempat bekerjanya reaksi masing-masing mempunyai karakteristik berbeda. Secara umum, jenis-jenis tumpuan itu terbagi atas 8 jenis dan dikategorikan dalam 3 jenis. Pertama, tumpuan sendi, engsel, tumpuan roll, tumpuan jepit, tumpuan gesek, tumpuan bidang datar, tumpuan tali, pendel, dan tumpuan titik. Secara definisi, tumpuan sendi ialah tumpuan yang berpasak yang mampu melawan gaya yang bekerja dalam setiap arah dari bidang. Jadi pada umumnya reaksi pada suatu tumpuan seperti ini mempunyai 2 komponen, yaitu komponen horizontal dan komponen vertikal. Tidak seperti pada perbandingan tumpuan roll atau penghubung, maka perbandingan antara komponen-komponen reaksi pada tumpuan yang terpasak tidaklah tetap. Untuk menentukan kedua komponen ini, 2 buah komponen statika harus digunakan. Jadi ini saya akan mengilustrasikan tumpuan sendi ya, di mana tumpuan sendi adalah tumpuan yang dapat menerima gaya dari segala arah, akan tetapi tidak mampu menahan momen. Jadi tumpuan engsel ini hanya sebagai penyangga ya, yang dimana dia bisa menahan arah vertikal dan arah horizontal, tapi tidak bisa menahan momen. Nah, di sini A ini melambangkan horizontal dan V ini melambangkan vertikal. Ini reaksi dari gaya dari vertikal dan ini reaksi dari gaya horizontal. Ini adalah beberapa kriteria tumpuan sendi, yaitu mampu menerima 2 reaksi gaya, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal, tidak dapat menerima momen. Jika diberi beban momen karena sila sendi maka akan berputar. Jadi sendi itu apabila diberi momen dia akan berputar. Jadi ini merupakan contoh tumpuan sendi untuk aplikasi pada jembatan. Jadi dia merupakan tumpuan sendi ya. Tumpuan sendi pada jembatan ini bisa kita lihat pada jembatan-jembatan penghubung antara satu tempat ke tempat lain. Ini merupakan bagian-bagian dari tumpuan sendi. Itu ada rigid body yang selanjutnya di bawahnya itu ada pin support yang dimana ini merupakan gaya dari menahan arah dari berbagai gaya horizontal dan vertikal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tumpuan roll. Tumpuan roll adalah alat yang mampu melawan gaya-gaya dalam satu garis aksi yang spesifik. Tumpuan roll merupakan tumpuan yang mampu menahan gaya dalam arah vertikal. Penghubung yang terlihat pada gambar di bawah ini dapat melawan gaya hanya dalam arah AB roll. Pada gambar di bawah hanya dapat melawan beban vertikal, sedangkan roll hanya dapat melawan suatu tegak lurus pada bidang CP. Jadi ini kita lihat tumpuan roll adalah tumpuan yang hanya dapat menahan gaya bekerja tegak lurus. Nah, jadi hanya gaya vertikal yang dapat ditumpu oleh tumpuan roll dan tidak dapat juga menahan beban momen. Kita lihat dia hanya bereaksi kepada beban secara vertikal. Selanjutnya ini karakteristik dari tumpuan roll yang mana tumpuan roll dapat memberikan reaksi berupa gaya vertikal, tidak dapat menerima gaya horizontal, tidak dapat menerima momen. Jika diberi gaya horizontal akan bergerak mengelilingi karena sifat roll. Contoh gambar tumpuan roll aplikasi di atas jembatan. Jadi ini merupakan tumpuan roll ya, dia berbentuk rolling seperti itu yang biasa diletakkan untuk tumpuan terhadap benda-benda yang mempunyai tumpuan vertikal di jembatan. Selanjutnya kita mengenal tumpuan jepit. Nah, tumpuan jepit ini
adalah tumpuan yang mampu melawan gaya dalam setiap arah. Jadi dia lebih baik daripada tumpuan roll dan tumpuan sendi, karena ini katakan dapat melawan arah dari setiap gaya. Nah, jadi dia bisa baik secara arah vertikal dan juga baik secara horizontal, dan juga mampu melawan suatu couple atau momen. Nah, jadi ini merupakan penyempurna dari tumpuan sendi dan tumpuan roll tersebut, karena dia mampu juga melawan couple dan momen. Secara fisik, tumpuan ini diperoleh dengan membangun sebuah balok ke dalam kubu dinding, batu bata, mengecornya ke dalam beton, atau mengelas ke dalam bangunan utama. Satu komponen gaya dan sebuah momen. Jadi tumpuan jepit adalah satu tumpuan yang dapat menahan gaya dalam segala arah dan dapat menahan momen. Dari namanya itu merupakan jepitan ya. Jadi tumpuannya itu diaplikasikan dengan cara dijepit. Kira ini seperti ilustrasi pada gambar tersebut. Ini apabila dia secara horizontal jepitannya, dan ini juga dia secara vertikal. Jadi karakteristik atau kategori dari tumpuan jepit yang pertama adalah dapat menerima semua reaksi, termasuk gaya vertikal, horizontal, dan momen. Jepit berarti dianggap tidak ada gerakan sama sekali. Jadi ini contoh-contoh gambar tumpuan jepit ya, bisa kalian lihat pada tiang-tiang bangunan, bisa juga mungkin pada tower-tower menara pemancar, itu merupakan bagian dari gambar tumpuan jepit. Ini gambar tumpuan jepit lainnya. Ini aplikasi tumpuan jepit pada bangunan gedung bertingkat. Jadi rata-rata di gedung-gedung bertingkat itu menggunakan tumpuan jepit. Nah, dikarenakan untuk melawan reaksi dari berbagai arah gaya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu namanya beban overhang, atau ini kita akan membahas beban overhang yang dimana sigma MA sama dengan 0 itu merupakan teori kesetimbangan, yang dimana gaya adalah A ditambah B dikurang RVB dikali A. Kenapa dia minus RVB-nya? Karena memang gaya yang diberikan itu dari atas ke bawah. Sesuai perjanjian reaksi arah gaya, setiap arah gaya yang ke bawah itu bertanda negatif dan arah gaya yang ke atas itu bertanda positif. Jadi kita langsung saja masukkannya. RVB dikali A sama dengan 0. RVB sama dengan gaya ditambah A ditambah B per A. Kemudian kita masukkannya sigma MB. Ini seperti pertemuan kemarin, kita harus memisahkan yang mana sigma momen A dan sigma momen B sama dengan 0 F dikali B ditambah RFA dikali dengan A. Dikali dengan A, RFA sama dengan minus F dikali B per A, yang tanda minus menunjukkan bahwa reaksi RVA ke bawah. Nah, berarti ini merupakan tanda dia kalau dia itu minus. Sedangkan tadi di RVB tandanya plus karena dia mengarah ke atas. Nah, jadi kita cari kemudian sigma gaya pada H itu sama dengan 0, RHA sama dengan 0, tidak ada gaya horizontalnya. RHA itu merupakan ini ya, tidak ada gaya horizontalnya, yang ada hanya gaya vertikal. Selanjutnya ini cari reaksi di A dan B dari konstruksi balok sederhana berikut ini. Asumsi awal RVA dan RVB ke atas ya. Jadi asumsi awalnya RVA dan RVB ini arah gayanya ke atas. Jadi dengan F1 ini 15 kN, F2 6 kN, dan F3 ini 6 kN. Langsung saja kita jawab, yang dimana sigma MA sama dengan 0, F3 sama dengan 13. Kenapa F3 ini bisa sama dengan 13? Kita lihat di sini, kalau F3 ini merupakan ujung ya, berarti kita mengkalkulasikan dari titik F1 ke titik F3, yang dimana di situ ada 6 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2. Nah, jadi ini tambah, kemudian F3 itu dalam kurung 13 ditambah F2 11 dikurang RVB 9 ditambah F1 3 sama dengan 0, yang dimana yang tadi kita tahu F3 nya itu sama dengan 6 ditambah F2 itu sama dengan 6 juga, dan
F1 atau RVB-nya itu sama dengan 15, RVB-nya 9 ya. Oke, 6 RVB-nya itu merupakan kalkulasi 6 ditambah dengan 3. Kemudian F1 ini 15, ini 3 sama dengan 0, minus RVB 9 sama dengan 189. Kemudian RVB sama dengan 21 kN, arahnya ke atas. Setelah kita cari sigma MA, kemudian kita harus mencari sigma MB ya, momen pada reaksi B. Yang kita tahu itu kita masukkan saja RAV sama dengan dalam kurung 9 dikurang F1 6 tambah F2 tambah F3 sama dengan 0. RAV 9 kurang 15, 6 tambah 6 tambah 2 sama dengan 0. RVA 9 sama dengan 54, RVB 6 kN. Jadi pemeriksaan perhitungan sigma FB sama dengan 0, yang dimana minus F1 minus F2 F3 ditambah RVA ditambah RVB sama dengan 0, minus 15 dikurang minus 6 dikurang lagi minus 6 ditambah 6 tambah 21 sama dengan 0, 0 sama dengan 0 terbukti. Jadi kita buktikan bahwa sigma FH itu sama dengan 0, RHB sama dengan 0 karena tidak ada beban horizontalnya. Jadi keseimbangan berlaku pada tumpuan overlying tersebut. Ini kemudian kita akan membahas pembebanan pada titik batang yang ditumpu pada kedua ujung. Nah, jadi sama seperti tadi, ini dia hanya bertumpu pada kedua ujung, tapi di sini ada titik C-nya, gaya yang diberikan pada titik C itu batang A ke B dengan panjang L pada ujung A dengan tumpuan engcel pada ujung B dengan tumpuan roll pada titik C dengan jarak L1 dan titik A dan L2 pada titik B diberi gaya F kg. Yang dimana contoh soalnya adalah gaya yang diberikan adalah 6000 kg dengan panjang ini adalah L10 meter, yang dimana jarak A ke titik C itu adalah 4 meter, berarti lebihnya L2 dari C ke B itu adalah 6 meter. Jadi tentukan besarnya reaksi pada tumpuan ARA dan tumpuan BRB dari pembebanan jika diketahui L sama dengan 10 meter. Gaya A ke C sama dengan 4 meter. Jadi diketahui karena kita sudah mengetahui gayanya, lebarnya, dan titik dari A ke C itu, maka ditanya RA dan RB. Jawabnya adalah RH dihitung dengan sigma momen B sama dengan 0. Jadi RA dikali dengan L dikurang F dikali dengan L2 sama dengan 0. RA dikali 10 dikurang 6000, L dikurang L1 sama dengan 0. Kemudian seterusnya, dan RA dikali 10 dikurang 36.000 sama dengan 0, berarti RA sama dengan 36.000 dibagi dengan 10, RA sama dengan 3.600 kg. Berarti gaya pada RA adalah momen reaksinya adalah 3.600 kg. Kemudian kita hitung titik RB-nya dihitung dengan sigma momen A sama dengan 0, yang dimana F dikali L1 dikurang RB dikali L sama dengan 0. Yang dimana tadi ini gaya yang diberikan 6000 ya, dikali 4, ini merupakan panjang titik A ke C, 4 RB ini dikali dengan 10 sama dengan 0. Nah, kemudian 24.000 dikurang dengan RB dikali dengan 10 sama dengan 0, RB dikali 10 sama dengan 24.000, berarti 24.000 dibagi dengan 10, titik RB-nya gaya momen reaksinya 2400 kg. Jadi kita masukkan saja sigma gaya pada titik F sama dengan 0, RA ditambah RB dikurang F sama dengan 3600 tambah 2400 dikurang 6000 sama dengan 0. Jadi keseimbangan itu bekerja pada tumpuan tersebut. Jadi ini kita akan masuk ke pembebanan kombinasi merata dan pembebanan titik. Jadi sebenarnya prediksinya sama saja ya. Di mana balok AB mempunyai berat diameter Q kg per meter pada titik A, M dari titik A dibebani gaya sebesar F kg. Jika balok
tersebut di ujung A ditumpu dengan tumpuan engsel dan pada ujung B ditumpu dengan tumpuan roll, panjang AB sama dengan L. Jadi AB panjangnya AB ini sama dengan L ya, karena kita lihat ini dia memang sejajar ya, atau searah, panjangnya sama. Nah, jadi ini kita masuk contoh soal yang dimana gaya yang diberikan itu ada dua ya, F1 dan F2, yang dimana panjangnya ini adalah 8 ya. Ini 2, 3, dan ini lebarnya adalah 8. Suatu balok AB dengan panjang L sama dengan 8 meter dengan berat tiap meter Q sama dengan 200 kg. Ya, jadi berat meter Q ya. Pada titik C dan D dibebani gaya masing-masing. F1 sama dengan 2000 kg dan F2 sama dengan 4000 kg. Jarak AC sama dengan 2 meter dan jarak CD sama dengan 3 meter. Jadi AC ini sama dengan 2 meter, CD ini 3 meter, D ke B juga 3 meter. Jadi langsung saja kita jawab. Reaksi tumpuan jika dalam keadaan seimbang sama dengan sigma momen A sama dengan 2000 dikali 2 ditambah 200 dikali 8 dikali 4 ditambah 4000 dikali 5 dikurang 8 dikali RB sama dengan 0. Jadi saya dapatkan hasilnya yaitu 4000, 6400 tambah 2000 dikurang dengan 8 dikali RB sama dengan 0. Hasilnya adalah 30.400 dikurang 8 dikali RB sama dengan, jadi hasil momen reaksinya adalah 3.800 kg. Jadi itu merupakan hasil dari momen reaksinya. Kira-kira seperti itu penyelesaian pada kasus tumpuan tersebut. Mungkin sekian pada pertemuan ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat malam, salam sejahtera, salam dunia satu keluarga, dan terima kasih.